Nah, terus terang Kang Edwin ya. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol seperti ini ada sedikit yang sedang ngintip. Betul. Ya, sedang ngintip, tapi ini bentukan daripada jin, golongan jin, tapi jin ini jin baik. Gitu. Jin baik, karena tadi dia juga ikut kita bersolawat. Dan dia ngebentuknya seperti orang sesepuh lah. Sesepuh pakai pakaian apa sih zaman dulu, apa sih? Pakai bukan kebaya ya. Kayak pakaian Jawa gitu ya. Iya betul. Jadi pakai zaman dulu gimana sih? Pakai peci hitam biasa. Tapi ini jin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Edwin Pratama di Imaginary Channel. Kali ini saya kedatangan tamu narasumber kita. Beliau luar biasa, pokoknya dia teman saya sekaligus guru saya. Dia itu berpengalaman dalam bidang spiritual ya. Khususnya beliau juga dulu pernah ikut di pemburu hantu kalau nggak saya. Gimana kabarnya, Mang? Sehat? Alhamdulillah, Alamin. Luar biasa beliau. Kabar Kang Edwin gimana? Alhamdulillah baik juga, Mang. Nah, bisa sedikit diceritain nggak, Mang, kalau masalah apa sih namanya waktu itu kan Mamang ikutan pemburu hantu, sedikit lah bagi-bagi pengalaman, bisa kan ya, Mang ya? Insya Allah. Nanti kita dengarkan langsung ke narasumbernya. Awal mulanya itu gimana sih, Mang, bisa ikut ke pemburu hantu? Sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita perkenalan dulu mungkin ya. Ya, silakan. Kita kan sudah lama. Ya. Baru ketemu lagi nih Kang Edwin. Ya, betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji terhadap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam akan selalu tercurah kepada baginda Rasul yakni Habibana Al-Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ya Kang Edwin ya. Ya, alhamdulillah. Sudah lama kita tidak berjumpa di channel seperti ini gitu loh maksudnya. Tapi sebelum kita berbincang, alangkah baiknya ini kan malam Jumat. Iya, betul. Malam Jumat itu memang dianjurkan, disunahkan kita membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk itu saya mohon keikhlasannya Kang Edwin untuk membacakan, kita sama-sama membaca sholawat Jibril 11 kali. Mudah-mudahan kita memberikan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallallahu 'ala Muhammad, 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 sallallahu 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah kita sudah membacakan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di hari yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pembicaraan topik awal kita. Iya. Alhamdulillah saya yaitu seorang santri. Ya. Alhamdulillah bisa kenal dengan Kang Edwin. Alhamdulillah saya juga, Mang. Senang sekali saya bisa kenal dengan Kang Edwin dan kita bisa bertemu kembali dalam tatap muka seperti ini. Kan kita jarang kan? Iya, kita jarang banget. Jarang sekali kita bertemu. Udah ada berapa tahun ya, Mang ya? Alhamdulillah 2 tahun ada ya? pertemukan kita ya. Iya. Dan untuk itu perkenalkan, mungkin pemirsa nih belum pada tahu nih ya. Iya. Perkenalkan, nama saya itu Muhammad Ramdhani. Biasa dipanggil oleh teman-teman itu Doni.
di kalangan pesantren, di kalangan lingkungan sekitar, saya biasanya dipanggil Doni. Saya memang pernah menjadi seorang pemburu hantu. Ya. Awal mulanya saya itu sejak saya belajar pesantren, di pesantren maksudnya, saya dipanggil oleh guru saya untuk mengamalkan aurad atau wirid. Dalam bahasa pesantren itu wiridan, Wiridan, atau ya. amalan ya. Ya, betul. Ini pasti tahu itu bukan bahasa baku lagi. Ya. Wiridan. Seorang santri pasti punya yang namanya wiridan. Ya, betul. Awal saya dikasih itu sekitar tahun 2007. Dan saya mulai terjun ke dunia wiridan itu sekitar tahun 2007. Dikasih wiridan, diamalkan dengan puasa sekian hari, amalannya dibaca sekian kali, dan tiap malam sekian kali, saya laksanakan atas perintah guru. Dan ini memang resmi ya, ijazahnya ini resmi dari guru. Tapi guru tersebut itu memberikan saya amalan, tidak dikasih tahu namanya. Namanya ini wiridan ini untuk dan ini khasiatnya untuk dan saya tidak. Saya bahasa kasarnya gini, mengikuti anjuran guru itu modal utama saya mendapatkan keberkahan daripada guru. Ya, betul. Tanpa banyak tanya. Betul. Saya seperti itu orangnya, prinsip saya. Nanti pun kalau seandainya guru sudah melihat saya memang udah melaksanakannya, sudah pas lah untuk ditanya, untuk diwawancarai oleh guru misalkan gitu ya, setelah beres puasa, setelah beres wirid gitu, pasti ditanya oleh guru. Nah, alhamdulillah saya ditanya oleh guru, dipanggil oleh guru. Mang Ramdon, biasa saya dipanggil Mang Ramdon dulu. Kalau sekarang Mang Doni biasanya ya. Mang Doni ke rumah, kata guru. Siap Kang, kata saya gitu kan. Saya dipanggil. Gimana wiridannya? Udah beres. Puasanya udah beres. Wiridannya masih diamalkan dan puasanya sudah beres. Saat itu puasanya 41 hari. Luar biasa. 41 hari tanpa yang namanya kita makan makanan yang enak. Bahasa enak di sini kan kita makan segala macam ya, Kang Edwin. Ya, ibaratnya muti mungkin ya. Kalau dibilang muti enggak. Enggak. Yang jelas tanpa perasa, artinya tanpa masako, tanpa mecin ya. Nah, cuman bahasanya harus ada garam doang cukup. Garam doang itu ya. Dan itu tidak boleh makan makanan yang bernyawa. Oh gitu. Betul, apalagi yang kakinya 4, seperti apa? Sapi. Nggak boleh itu lagi puasa itu kita makan daging sapi, makan daging kambing. Apalagi kambing ya, saya nggak makan daging kambing maksudnya gitu. Emang itu termasuk pantangan atau gimana, Bang? Itu bukan pantangan, karena guru mengajarkan seperti itu. Mengajarkannya ini yang tidak boleh dilakukan dan ini yang boleh dilakukan. Gitu kan. Sebelum kita itu diresmikan mendapatkan turun ijazah dari seorang guru, itu kita ngobrol-ngobrol dulu, artinya mendengarkan arahan dari guru supaya apa? Supaya bisa memahami dan bisa menjalankannya dengan doa daripada guru. Seperti itu Bang Edwin. Betul. Alhamdulillah saat itu saya dinyatakan resmi memegang wiridan itu. Alhamdulillah. Dan saat itu juga saya salim mengabsohkan sebuah wiridan saya dan dinyatakan oleh guru saya, silahkan tetap amalkan. Jika ada orang yang ingin minta bantuan terhadap Mang Doni ini, jam berapapun, kapanpun harus lillahi ta'ala, siap menolong. Dengan catatan lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel yang lain. Saya bilang sami'na wa ta'na, saya dengar dan akan saya taati perintah guru ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Luar biasa guru kita ini ya. Seminggu kemudian Kang Edwin, itu memang udah sunatullah ya. Sudah menjadi garis daripada perjalanan hidup saya. Saat itu seminggu kemudian saya dipanggil oleh alumni pesantren.
Oh, alumni Ada pesantren. alumni pesantren yang sudah jadi ustadz, yang sudah mempunyai murid, udah mempunyai apa sih namanya santri lah bahasanya. Mm-mm. Nah, kebetulan dia itu baru 2 hari nikah. Oh, 2 hari nikah. Baru 2 hari nikah nih, alumni pesantren ini ya, Ya. senior saya lah katakan di pesantren tersebut. Nah saat itu ya memang kami awalnya memang akrab dengan beliau, itu akrab dengan alumni itu akrab ya, alhamdulillah. Dan saya pun hadir di acara pernikahan dia. Ternyata 2 hari kemudian saya dapat kabar. Dari kabar adalah seseorang yang nggak bisa sebutkan ya, tapi ini asli ya, ini pengalaman saya nih. Pertama kali saya menggunakan atau mengaplikasikan bahasa daripada wiridan ini. Ya, saya dapat kabar, telepon, Assalamualaikum Kang, ada di mana? Kata saya masih di pondok. Ada apa ya Pak Ustadz? Saya kan bilang Pak Ustadz dong. Beliau kan alumni senior, ditambah beliau kan punya santri. Wajar kalau saya bilang Pak Ustadz. Bisa ke rumah nggak? Oh bisa Pak Ustadz, saya akan berangkat, gitu kan. Tapi ada kopinya kata gitu. Oh kopi pasti ada gitu kan. Kalau kita nggak ngopi susah mainin kalau kita ngobrol gitu. Betul. Alhamdulillah. Biasa sekali. Alhamdulillah, saat seperti itu saya datang ke rumah beliau. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ternyata beliau itu sedang kena musibah. Tapi sebelum saya teruskan ini, kita bakar dulu ya ininya ya. Silakan. Ini adalah aromaterapi ya. Kalau bahasa di santri itu ya buhur lah seperti itu. Cuma ini buhurnya buhur udah jadi gitu. Ini termasuk sunnah juga nggak ini? Oh, yang namanya kita ke bab yang lain ya, bab yang dulu sebentar ya. Artinya yang namanya wangi-wangian itu disunahkan oleh Rasulullah. Jadi ruangan, baju kita pakai minyak wangi seperti ini kan ya. Alhamdulillah itu memang dianjurkan. Anda itu harus memakai wangi-wangian supaya dicintai oleh ahli bumi dan ahli langit. Ini bukan sembarangan wangi-wangian ya, atau kita menotabenekan ini wah itu dupa yang dipakai oleh orang Cina. Bukan, ini memang sejenis. Cuman ini dibedakannya hanya untuk dipakai oleh orang-orang Islam yang biasa dipakai tawasulan. Tawasulan seperti itu. Jadi jangan salah mengartikan ya. Memang satu jenis, beda daripada pemakaiannya saja. Ini hanya wangi-wangian. Memang dianjurkan seperti itu. Kan enak tuh ya harumnya juga. Iya, emang biasa. Dan ini pun apa sih namanya Kang Edwin? Aromaterapi ruangan. Sebuah aromaterapi ruangan. Jadi jangan salah sangka gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika saya datang ke rumah Pak Ustadz ini, alumni saya nih, senior saya ya. Ternyata istri barunya ini yang baru nikah maksudnya. Itu mengalami gangguan daripada perut. Perut. Padahal yang saya tahu ini Pak Ustadz, dia kan alumni saya, senior saya ini, dia itu ahli. Ahli juga. Ahli dalam bahasa bisa apa sih bahasa orang-orang zaman sekarang syariat kali ya? Ya, syariat. Menjalankan ilmu syariat seperti bisa membantu orang dalam masalah sakit sakit batin lah atau sakit dari orang lain gitu kan. Biasa dipanggilnya al-hikmah lah gitu. Kita tahu yang al-hikmah seperti apa. Beliau juga menjalankan syariat daripada hukum syara gitu kan, seperti itu ya. Nah di saat itu saya ditawarkan, bahkan saya diminta tolong oleh Pak Ustadz ini, tolong Kang Doni katanya gitu, coba dicek ini istri saya kenapa ya, kok bisa seperti ini, padahal udah saya dianukan, diinikan gitu kan, diseperti itu kan oleh saya sendiri, tetapi ini udah 2 hari masih terasa gitu kan. Begitu. Masih terasa. Nah kan saya ini termasuk orang yang polos, orang yang baru ya kan. Nah, bahkan saya belum tahu nih. Artinya terjun ke dunia ini tuh saya masih belia lah, masih bayi, belum tahu apa-apa. Gimana sih kalau masa bayi? Belum tahu sama sekali. Tetapi saya yakin di dalam diri saya punya guru. Guru saya punya guru saya punya guru lagi, guru terus sampai absoh, sampai resmi guru saya mempunyai guru sampai ke
Rasulullah, anjuran daripada kita ta'awun, Ya. saling tolong menolong. Betul. Dan itu pun ada medianya. Ya. Ya kan? Nah, medianya itu seperti wiridan yang saya lakukan tadi, dipuasain tadi, maksudnya seperti itu ya. Dan di sini saya gimana ya bahasa kita, seolah-olah ya memang nggak bisa apa ngapa-ngapain, maksud saya gitu kan. Ya. Tetap ini senior, tolong, ini perasaan saya ini kayaknya ini Mang Doni ini masih anget-angetnya nih baru beres puasa karena gitu kan. Waduh, kata saya, ini guru pesantren ini kok bisa memberikan sebuah wiridan ke saya sampai harum tercium oleh alumni. Padahal saya awalnya kan nggak menginformasikan saya wiridan kan nggak boleh seperti itu ya. Itu artinya kan sombong, ya kan. Biar orang lain saja mencium, karena ilmu Allah itu wangi. Betul. Jangan diumbar-umbar lah bahasanya. Nanti juga bakal tercium oleh orang-orang yang memang mempunyai magnet atau wiridan yang sejenis sama kita. Itu bakal tercium lah. Itu mah. Nah ternyata ya Pak Ustadz ini yang minta tolong kepada saya ini mencium. Ya mungkin bahasa kerennya itu aura positifnya lah gitu. Aura positifnya Kang Edwin ya. Betul. Kata beliau itu kayaknya ini Mang Doni baru beres puasa dan baru beres sah menjadi atau memiliki daripada wiridan, sebuah wiridan. Kata saya, Pak Ustadz bisa aja, saya mah baru dipanggil seperti ini pun, dihadirkan dengan orang yang punya penyakit seperti ini pun, saya baru, kata saya gitu. Tapi nggak apa-apa deh, saya minta tolong, siapa tahu doa santri mah, bahasa kan gitu ya, doa santri mah dijabah oleh Allah. Amin. Nah, di dalam diri saya punya keyakinan, saya punya guru saya punya guru, dan saya katakan insya Allah Pak Ustadz kalau memang ada izin dan ridho dari Allah, saya akan bantu. Dan saat itu seketika saya nggak tahu harus ngapain, ya kan? Kalau wiridan ya mungkin pasti sudah hafal. Tuh. Tapi ini mekanisme wiridan saya untuk membantu orang seperti apa gitu loh maksudnya. Iya. Nah, di situ saya minta izin ke Pak Ustadz tadi. Pak Ustadz, mohon izin saya pengen sholat hajat dulu. Oh iya silakan. Nah, saya di situ gelar sejadah, diberikan sejadah, ya kan, saya wudhu gitu kan, bersuci. Saya niat sholat hajat itu kan meminta pertolongan sama Allah. Ya Allah, harus seperti apa sih ini? Saya dihadirkan seperti ini, ya kan? Nah, di situ saya sholat 2 rakaat sholat hajat, dan saya berdoa. Dan itu ada yang menggerakkan setelah saya sholat. Kok bisa gitu ya? Mungkin bahasa kasarnya ini bahasa keren lah daripada bantuan guru. Karomah atau barokah atau maunahnya para guru. Gitu, menurut saya seperti itu. Tanpa disengaja setelah saya beres berdoa, saya duduk tafakur. Artinya saya secara batiniah saya memunajat sama Allah. Ya Allah, saya harus seperti apa ini? Sedangkan wiridan saja saya ini baru. Gitu kan, baru mendapatkan wiridan ini seperti jadi guru gitu kan. Nah setelah itu saya mengucapkan, Pak Ustadz tolong saya minta air 1 gelas itu yang bersih, yang belum dipakai sama orang lain. Ternyata dia ngambil dari lemari, air bersih diisi, dan di situ saya dikasih. Posisi saya masih di sejadah dan sila, ya kan. Nah dengan sendirinya saya sampai bilang sama guru saya lewat batin, wahai guru, tolongin saya ini murid yang bisa apa-apa, minta kebarokan daripada ilmu-ilmu yang pernah engkau berikan kepada saya. Nah di situ dengan sendirinya tangan itu gimana ya, masuk ke dalam masuk ke dalam daripada gelas yang tadi diisi air, ya. Dan di situ ada seolah-olah bisikan daripada guru, ya. Guru itu seakan-akan hadir di depan kita, bacain tiup dengan bacaan yang tadi sudah dibaca, tiup 3 kali sehingga berikan kepada pasien atau orang yang sedang sakit dan usapkan kepada perut yang pasien tersebut. Nah di situ saya nggak banyak ngelamun, langsung ada perintah seperti itu, langsung saya beresin saat itu juga, dan saya kasihkan kepada Pak Ustadz tadi, karena yang punya hak atas istri tersebut kan suami. Iya, betul. Saya nggak boleh dong ngebuka bajunya seperti, nggak boleh, itu haram. Kan? Nah, dapat banyak ya. Itu luar biasa lah. Jangan sampai seperti bisa rontok gitu. Ya bisa bisa mintul, bahasa bisa enggak tajam lah kalau bisa. Doa seperti itu enggak tajam, jangan sampai kita memanfaatkan ya. Enggak boleh seperti itu.
Nah, saya berikan. Ini Pak Ustadz, diminumkan kepada istrinya dan diusapkan kepada perutnya. Karena Pak Ustadz lah suaminya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk daripada mengatasi istri. Saya hanya membantu saja. Saya keluar merokok biasa, ngerokok dulu lah gitu kan ya. Seperti kita ini merokok gitu. Kadang-kadang harus merokok ya. Iya, betul, Bang. Kalau nggak ngerokok gitu gimana ya? Seakan-akan puyeng pala gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Saat itu ya saya ngerokok di teras majelis ya. Jadi Mang Ustadz ini luar biasa ya. Jadi dari pertama kita awal ngobrol itu ilmunya dapat banget gitu kan. Pengalaman-pengalamannya gitu kan luar biasa gitu. Jadi pelajaran juga buat saya, buat teman-teman yang lain. Alhamdulillah barang-barang yang ini ya. Iya, barang-barang gitu kan. Ya kan barangkali itu kan Mang Ustadz ini kan pengalamannya udah banyak nih. Itu mungkin yang pertama kali memang obatin kan gitu kan. Betul, itu pertama kali saya. Nah, setelah saya merokok tadi kan ya di teras, saat itu juga Kang Edwin, istrinya si Pak Ustadz Caca merinding Pak itu. Asli. Karena saya dapat keyakinan bahwa guru itu diijabah doanya oleh Allah. Betul. Ya kan? Asalkan kita yakin terhadap guru kita. Guru kita ini asli loh, bukan guru sembarangan kan gitu ya maksudnya. Saat itu setelah istrinya tersebut diminumkan air doa tadi, air wiridan tadi dan diusapkan, diam sejenak istrinya, dibangunkan oleh suaminya dan nggak lama selang 3 menit lah malah bikinin nasi goreng coba. Yang tadinya sakit 2 hari nggak bisa bangun. Luar biasa. Bikin nasi goreng, itu ada tamu ya, iya itu anak santri katanya gini gitu kan. Ya udah nggak punya apa-apa, kita bikin nasi goreng aja. Alhamdulillah saat itu juga bangun bikin nasi goreng, jadi kita makan bersama di situ malam-malam. Saat itu jam 1:30 Kang Indri. Oh, 1:30. 1:30 malam saat itu ya. Luar biasa. Itu pertama kali ya. Berjalan serinya waktu terus sampai ya alhamdulillah lah gitu kan. Kalau memang misalkan kita memang ada panggilan, kita juga bakal nolak. Kang datang jam segini, berangkat. Kan kalau misalkan saya punya waktu ya, kan kadang-kadang saya masih ngajar, kadang-kadang saya masih di perjalanan kan seperti itu. Nah, dipanggil. Seiringnya berjalan waktu dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010 saya nikah. Iya. Nikah sekaligus saya keluar dari pesantren. Maaf nih saya nggak datang dulu. Oh iya, karena saya pun nggak ngundang, iya kan? Posisi Kang Edwin itu kalau nggak salah lagi di Bandung ya. Betul, lagi di Bandung itu Kang Edwin. Ya saya mau ngundang lewat mana kan? Gitu kan? Walaupun saya tahu Kang Edwin rumahnya di Comor, cuman posisi saya, waduh Kang ini udah gimana undang usah dah kata. Miskomunikasi juga kan Bang? Betul, iya saat itu juga. Mohon dimaaf aja. Gitu, tapi alhamdulillah gitu kan. Saya nikah tahun 2010 sampai saya meresmikan keluar dari pesantren alhamdulillah. Dan di tahun 2011, tahun 2012 saya berguru lagi Kang Edwin. Iya. Memperbanyaklah ilmu-ilmu daripada yang tadi bahasa hikmah ya. Ilmu-ilmu syariat, ilmu wiridan. Ya kan, saya punya teman, punya kerabat, kemana nih kita melanjutkan ilmu-ilmu seperti ini gitu kan ya, ilmu-ilmu daripada wiridan yang sudah memang kaul ulama banyak gitu kan mengamalkannya. Ke anu yuk. Alhamdulillah di tahun 2012 ya, dari tahun 2010 saya setelah nikah dan di tahun 2012 saya alhamdulillah kumpul duit lah bahasanya untuk mahar. Betul. Untuk sodakoh daripada ilmu kita supaya tajam kan gitu ya. Betul. Pada guru berangkat ke Banten, ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Tasik, sampai pulang lagi ke Bogor, sampai pulang lagi ke Banten alhamdulillah ya kan. Kita ngumpulin doang, bukan untuk sok-sokan lah gitu, bukan ingin jadi apa-apa, bukan ingin dapat ilmu yang bermanfaat kemanapun saya pergi, ke seorang guru atau ke seorang kiai gitu. Jadi nyari keberkahan mungkin ya. Nyari keberkahan ya alhamdulillah ya. Nah saya sampai tahun 2015, 16, 17, nah disitulah saya artinya pernah membentuk lah bahasanya, membentuk Ghostbuster ya. Bahasanya Ghostbuster. Ghostbuster kita ya. Kalau bahasa keren ya. Ini mah memburu hantu. Artinya teman-teman sealumni saya, seangkatan sama saya, yang satu guru sama saya, karena kami
saat itu kalau kita ijazah nyari guru itu kan bareng-bareng Kang Edwin. Betul. Kadang 3 orang, kalau udah punya duit banyak nih, ayo kita ke sana yuk, kita ijazah gini-gini. Ayo kata saya gitu. Ijazah ayat kursi segala macam lah gitu kan ya. Ya. Cari keberkahan daripada kiai-kiai di Banten, kiai-kiai di Cianjur, kiai-kiai dari Sukabumi, kiai-kiai daripada Tasik segala macam. Alhamdulillah kita niatnya silaturahmi. Kan seperti itu. Berkah dari silaturahmi kita dapat sebuah amalin, minta kepada Allah, minta kepada Rasulullah, ya kan, tawasul kepada Rasulullah, sembuh sehingga kita mendapatkan keberkahan daripada wiridan tersebut. Betul. Alhamdulillah kita ngebentuk nih. Alhamdulillah yang dibilang job mah nggak kurang dari job para artis. Betul. Alhamdulillah itu. Karena mungkin memang ini jalannya gitu kan. Ada yang manggil segala macam, wah itu yang namanya kesurupan mah udah mainan kita Kang Edwin. Bukan sombong, demi Allah, bukan sombong. Yang namanya kesurupan gitu kan, itu mah mungkin tangga yang pertama kita ngobatin kesurupan, ya kan. Terus naik bahkan sampai ke tahun 2017 saya pernah sama tim saya ya. Sama tim saya, sama tim pemburu hantu itu. Tapi memang nggak punya nama kita timnya. Belum punya nama. Memang nggak dinamain lah. Iya. Namanya cuman kita mah sekedar menolong, ya kan, sekedar membantu. Kalau memang kita dipanggil, kalau misalkan saya dipanggil nih, teman saya enggak, saya ajak gitu maksudnya. Ya. Kita kan tim, Ya. bareng lah kan gitu ya. Nah alhamdulillah saat itu memang ada seseorang yang notabene-nya bisa dijailin sampai dia itu 2 tahun Kang Edwin. 2 tahun. 2 tahun. Ternyata ini oleh, mohon maaf ya, oleh seseorang juga, artinya mantan lah bahasanya gitu, mantan si perempuan ini. Nah saat itu ya ternyata pas kita cek gitu kan ya, dengan ilmu yang dari guru tadi, keberkahan dari ilmu, sampai kita tahu, oh ini si anu isi, bukan pitah nih, bukan. Ya. Tapi kita kan menelusurnya lewat batin dulu nih. Ya. Kita tanyakan lalu ke jalan johirnya, Ya. bener nggak si ini pernah berpacaran dengan si anu? Akhirnya terbongkar. Ternyata ya si mantannya ini dia menggunakan ilmu sihir. Ilmu sihir kan, betul, ilmu sihir. Itu pelet atau gimana? Seperti pelet yang bukan untuk supaya dia suka, bukan ya, artinya supaya dia itu benci ke semua laki-laki, sampai dimasukin segala macam, sampai dia istilah katanya gitu kan, zaman dulu kan ya rambut sampai dia segala macam lah. Nah di situ pas saya ngerjain ini pasien pulang pergi ke rumahnya nih ya, lumayan jauh, sampai 1 bulan kan ya dia. Ternyata puncak terakhirnya ya kalau nggak salah malam ke-8, karena posisi kita kan makainya malam Sabtu malam Minggu. Betul. Libur dianya kan malam Sabtu malam Minggu ada di rumahnya, ya kan. Nah malam ke-8 ini ternyata pas kita riuh gitu kan, bareng-bareng kita tawasul ingin memohon kepada Allah supaya ini bagaimana caranya menangani pasien tersebut, ya kan. Kita ada tim 7 orang ya. Nah di situ ternyata semuanya dapat petunjuk daripada hasil doa bersama istighosah. Semuanya sama Kang Edwin petunjuknya. Lawan aja pakai kalimat la ilaha illallah. Artinya dijikirin ini. Oh, dijikirin. Dijikirin karena pakai wiridan pakai anu. Hiji. Ya kan, doa segala macam. Belum ada izin dari Allah mungkin. Ya. Artinya enggak mempan. Oh, enggak mempan. Enggak mempan Kang Edwin. Ya, mungkin enggak mempan di sini kan belum ada izin ya dari Allah kan. Ternyata pas kita munajat kepada Allah bareng-bareng istighosah, alhamdulillah guru kita bersama ini, ya kan, kita kan satu guru nih. Ya. Semua mengisyaratkan kepada kami yang beristighosah tersebut itu harus dilawan pakai la ilaha illallah. Zikir. Di saat itu juga kita zikir bareng-bareng, dan di situ seperti ngeliat TV Kang Edwin. Tatkala kita lagi zikir dihadirkan oleh Allah bahwa yang ngerjain ini pasien itu ada 5 dukun Kang Edwin. 5 dukun. 5 dukun. Itu kuat-kuat nggak, Bang? Luar biasa. Itu bukan ecek-ecek. Bukan ecek-ecek semua. Bukan ecek-ecek. Dan kita kalau tidak ada wasilah keberkahan daripada seorang guru, muntah darah Kang Edwin. Muntah darah karena bukan tandingan kita loh. Bukan tandingan kita kan. Kita kan masih anak kecil lah bahasanya. Ini mah dukunnya dukun luar biasa. Tetapi dengan izin Allah tadi, bahasa izin Allah dan ada ridho dari Allah, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas.
khalisan mukhlison, itu akan dibantu oleh Allah, akan datang pertolongan Allah. Sampai kita lihat ya secara batin ya, semua rumah-rumah dukun itu hancur berantakan, dihajar oleh, seakan-akan saya melihat dukun itu ya, apa sih namanya, tempat-tempat altar dukun itu ya, sampai hancur berantakan, dihantam oleh lapad la ilaha illallah, cegir. Oh itu Lima mungkin dukun hancur. secara ini ya, secara goib mungkin ya. Betul, pastilah itu mah. Bukan pandangan kita secara Pandangan. batin tatkala kita lagi zikir kan seperti itu ya. Alhamdulillah setelah kita tawasul, ya kan, setelah kita tawasul, alhamdulillah ini pasien sadar. Makan, minum biasa. Total saat itu juga sembuh. Allah izinkan. Allah izinkan. Sembuh ini pasien. Itu berkah daripada doa guru, kita munajat kepada Allah, tawasul kepada para guru, kepada aulia, kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah Allah kabulkan dengan keikhlasan kita ya. Alhamdulillah. Setelah beres daripada rumah ini ya, alhamdulillah, yang tadi kita bicarakan dari awal, judulnya mungkin saya pernah jadi pemburu hantu. Alhamdulillah memang panggilan ke sana ke sini Kang Yun jauh luar biasa ya kan. Ke Serang, panggilan coba di Serang. Oh iya. Di Banten kan, tahu sendiri Banten kayak gimana sih? Luar biasa. Tapi kenapa mempercayai kepada tim kita gitu? Asli, ya kan? Mempercayai mereka tuh. Emang awalnya dari teman ke teman gitu Dari kan. teman ke teman ya. Betul. Mulut ke mulut mungkin ya jadi. Sampai ke Bekasi, sampai ke Ciracas, sampai ke Kota Tua di Jakarta. Coba bayangin. Kita bisa apa kan? Iya. Kalau memang kita nggak yakin dengan pemberian daripada guru, titipan daripada guru untuk menolong orang lain, bahasanya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, kan seperti itu ya. Kita saling mewasiatkan lah dalam kebenaran. Betul. Saling membantu kan seperti itu ya. Tapi tetap garis bawahnya lillahi ta'ala. Mau jauh mau dekat, kalau memang itu sudah bagian daripada Anda, hak daripada Anda. Anda punya medianya, Anda punya pertolongan, tolonglah. Kan seperti itu Kang Ibin. Ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin kita dibilang bubar sih enggak ya, karena kita sudah punya kesibukan masing-masing ya. Ada yang nikah gitu kan, ada yang punya anak, ada yang memang ngajar ngaji ya. Alhamdulillah saya juga kan punyalah kesibukan ya. Kesibukan di pesantren, di guru saya juga, saya membantu guru saya. Tapi tetap yang namanya ada, kalau memang ada panggilan kan saya siap insya Allah. Kalau tidak sedang mengajar. Kalau mengajar ngaji kan wajib, betul kan? Menolong orang juga kan wajib ya. Tapi tatkala kita lagi sedang mengajar ngaji ya jangan dulu nolong orang, beresin dulu ngajinya. Maksud saya seperti itu. Bisa di cancel atau bisa ditunda kan seperti itu ya. Atau setengah dulu ngajinya ya kan, takutnya edisional darurat gitu kan. Nah, alhamdulillah sampai detik ini pun ya kalau memang ada yang via WA juga ada gitu kan. Ada alhamdulillah gitu kan. Kan ya udah kirim saya nanti tinggal doain si anunya gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu kan, berkah doa daripada guru ya. Atau sepertinya ada yang berapa kan bayarannya, saya nggak pernah matok karena itu dilarang oleh guru. Dikasih terima, kalau nggak dikasih jangan minta. Nanti rezeki mah Allah yang ngasih. Kang ini seperti itu. Iya betul. Kita kan dikasih sama guru untuk nolongin, bukan untuk dijual, bener nggak? Kebanyakan kan alikmah mohon maaf ya, alikmah yang tanda kutip kadang-kadang menawarkan mana lillahi ta'ala kan seperti itu ya. Mohon maaf nih, artinya bukan semua alikmah seperti itu, bukan, tapi adalah yang mensabotase daripada wiridan-wiridannya kan seperti itu. Itu yang nggak boleh, nggak boleh itu seperti itu. Kita punya sini mau gua sombong amat kan gitu ya. Sini gua bisa nyembuhin, yang nyembuhin itu Allah. Bukan diri kita punya apa sih? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Kang Edwin ya, sampai sekarang disebut bubar sih enggak. Tapi kalau memang ada panggilan yang benar-benar ini lawannya harus banyak gitu kan, kayak tadi 5 dukun ya, yang mau nggak mau kita tim harus kumpul gitu. Nah itu pun sudah kedeteksi lah bahasanya, bahasa batiniannya kayak gitu seperti itu ya. Kang Edwin alhamdulillah. Luar biasa obrolan kita ini, semakin kesini makin seru ya. Saya juga mau nanyain ini nih Mang nih. Kalau misalkan ini kan memang pemburu hantu, pernah ngelihat apa aja sih Mang gitu kan? Yang bikin kita penasaran itu bentuknya itu kayak gimana sih?
kan orang-orang kalau kalau saya ngelihat gitu kan di televisi atau di mana gitu kan suka ada yang penampakan gitu kan. Itu benar atau enggak sih? Ya, kalau memang dibilang kita ngelihat sih ya, gimana dianya, gimana si makhluk tersebut, jin ya, Ya. katakan jin. Jin kan ada yang Islam, ada yang kafir, Betul. ada yang jahil, ada yang baik kan gitu. Mm. Jadi tatkala kita mau mendatangi seseorang yang ingin kita bantu, di jalan pun kita sudah diganggu Kang Edwin. Oh gitu. Kadang-kadang kita digelapin pandangan kita di motor. Hmm. Kadang-kadang dijaga yang tinggi gede. Kadang seperti itu. Tetapi ya balik lagi kita di bahasa barokah daripada guru ya. Kita harus berani dan kita yakin terhadap doa daripada guru gitu kan. Pengalaman saya melihat genderuwo juga udah bahasa kan genderuwo mah ya. Jenis sama jin, tetap jenis sama jin, nggak ada di Al-Quran. Genderuwo nggak ada. Ya, itu mah hanya sebutan adat istiadat saja. Kalau kunti sih memang udah sering kali ya. Kalau kunti mah udah biasa kan gitu ya. Itu mah udah mainan anak-anak lah bahasa kan gitu ya. Kunti merah, kunti putih. Loh, kalau ada bahasa kunti merah, memang ada kan ya Bin? Oh ada. Kunti merah ini luar biasa digalak. Ya, galak daripada kunti yang putih. Maksudnya kunti yang memang pakaiannya putih kan gitu ya. Galak ini kalau kunti merah, luar biasa. Kalau kita deketin nih, kalau kita ngeliat kunti merah di depan kita, lebih baik kita mundur, jangan ngelewatin dia. Oh begitu. Kalau kita ngelewatin dia, udah berhadapan sama dia, bisa diseret, ditanya bisa, ya kan kita bisa dibikin pusing, salah lagi jalannya, dijailin sama dia gitu. Merinding nih saya. Iya, pasti kalau itu mah. Tetapi perlu diingatkan Kang Edwin ya. Di Indonesia itu banyak yang namanya setan atau bahasa Sundanya jurig ya. Bahasa Sunda itu mah jurig. Ini sebenarnya hanya sebuah sugesti daripada pemikiran masyarakat sekitar. Sugesti juga. Sugesti itu mah. Kan nggak ada di Al-Quran kunti, nggak ada. Ada juga mungkin tasrif ya. Tasrifan aja juga mungkin kunta kunti kuntuman gitu ya mungkin itu mah kan tasrifan. Maksudnya bahasa kunti itu memang nggak ada di Al-Quran. Gitu. Kalau jin ada. Jin ini bisa merupakan genderuwo, bisa merupakan wewe gombel, bahasa manusia nih, bahasa kita kan gitu ya. Pocong segala macam gitu kan. Ada kalong wewe, siapa lagi butuh ijo, ya kan. Betul jinnya berarti warna hijau kan gitu ya. Kalau butuh ungu berarti jinnya kan begitu. Nah, tapi asli yang namanya buta hijau itu memang ada. Itu bahasa jin juga. Bahasa jin juga. Yang saya pernah ngeliat itu mungkin genderuwo ya. Genderuwo bahasa manusia zaman sekarang genderuwo lah gitu. Tapi itu mah saya yakin itu bahasa jin. Itu bahasa jin yang apa sih namanya mengikuti sugesti kita. Wah genderuwo apa bukan? Jadi genderuwo dia. Kalau kita bilangnya sugesti kita, wah jadi biasa aja. Kan gimana sugesti kita? Oh gimana sugesti ya? Betul. Jadi kan kadang orang-orang itu, gue ngeliat kunti nih nggak taunya karung gitu mang ya. Iya, kadang kan suka itu mah. Iya. Tapi hati-hati kalau memang kita ngelihat dari jauh itu kunti apa karung. Kalau yakin, sugesti kita yakin, dia hati kita meyakinkan kunti jadi kunti. Oh begitu. Betul. Gimana sugesti ya? Ya, gimana pemikiran kita kalau memang kita yakin itu kan karung, jadi karung dia. Nggak bakal. Karena kan setan itu kan tahu sugesti kita. Nah, disitulah jin-jin itu mencuri daripada sugesti kita, menjadikan sebuah apa ini yang dipikirin sama orang ini nih, gua jadi apa nih, ya kan biasanya orang nyebut di sini angker, gua jadi apa ya, oh ada orang lewat jadi pocong, enggak ada pocong, ya gua jadi pocong lah, itu sebenarnya mah, dan nggak ada ya orang yang sudah meninggal kan pocong kan orang bentukan dia orang meninggal ya, nggak mungkin orang sudah meninggal yang dibikin pocong dimasukin ke liang lahat terus bangun lagi, gimana dibangunnya, udah mah diikat, dikasih papan atau bambu, dikubur, gimana dia mau bangun? Itu mah jin. Saya katakan itu mah jin yang menyerupai daripada orang yang meninggal tadi. Nggak mungkin yang orang yang sudah meninggal itu balik lagi dia ke alam dunia. Itu ruh urusan Allah. Nggak mungkin. Jadi istilahnya kalau yang sering kita lihat kunti gitu kan, pocong apa segala macam lah, jori seperti itu mah kita garis bawahi jin itu mah yang bisa menyerupai apa saja. Seperti itu Kang Edwin. Ya alhamdulillah sih kalau dibilang saya sering ngeliat sih enggak. Karena posisi saya kan matanya kan
bukan mata natural bawaan dari lahir itu bisa ngelihat ya. Ya. Karena bisa melihat seperti itu kan ada dua hal, Kang Edwin. Bisa memang bawaan lahir, bisa memang hasil daripada wiridan. Oh gitu ya. Gitu. Kalau memang ada yang anak lahir ini, ya dia dianugerahi oleh Allah mempunyai indera keenam. Dia secara alami loh bisa melihat anu gitu kan. Ya. Kalau untuk mungkin yang belajar wiridan bisa melihatnya mungkin berkah daripada wiridan tadi. Doa daripada guru ya kan udah dijajahkan. Nah, saya dibilang sering sih enggak, tapi tatkala saya memang mau berangkat ke rumah orang yang memang minta tolong pada saya, itu memang pasti saya diikuti. Pasti itu mah. Kadang-kadang ya dijegat ya kan. Dia dihadang lah gitu. Oh, dihadang. Dihadang biasanya gitu. Tapi ya tadi teh balik lagi. Kalau kita berani, ya udah biasa aja. Jangan sok berani, tapi kalau memang kitanya ragu, kita munajat sama Allah. Minta keberanian untuk karena tujuan kita menolong. Jangan takut. Yang namanya kunti, pocong, terus genderuwo, itu mah bahasa manusia. Jin ya, itu mah bentukan daripada jin. Itu mungkin udah pernah ngelihat semuanya. Udah ngelihat. Jadi intinya gini ya, teman-teman semua, kita itu harus berpikir positif ya, Mang ya. Jelas harus positif. Kalau kita ini pengen aman nyaman dimanapun kita berada atau kita berjalan, jangan punya pikiran yang negatif lah. Artinya yang sugesti yang bisa membuat diri kita takut, jangan gitu. Itu melemahkan diri sendiri sebenarnya, bikin down juga gitu kan. Betul. Tapi Mang kalau misalkan ini nih, kadang kan saya suka ngelihat juga nih, kalau jin yang dimasukin ke botol itu bener atau enggak sih? Kalau menurut saya gitu ya, ada dua versi sih sebenarnya. Ada dua versi. Ada dua versi. Yang jin dimasukin ke botol itu benar apa tidak, saya juga tidak membenarkan dan tidak menyalahkannya. Mungkin orang-orang yang tinggi ilmunya gitu kan bisa apa sih namanya nangkep jin masukin ke botol ditutupin kan gitu ya. Pertanyaannya gini, kok jin nggak bisa keluar? Kan dia bisa tembus bahasa kan gitu ya. Betul. Tapi bisa juga Kang Edwin, bisa juga dia dimasukin ke botol dengan ajian atau amalan atau wiridan yang tertentu. Artinya saya di sini tidak bisa membenarkan jin itu bisa dimasukin ke botol dan tidak bisa menyalahkan. Itu di luar kemampuan keilmuan saya lah. Saya belum sampai ke situ ilmunya. Kalaupun saya pernah belajar ilmu seperti itu gitu kan, tetapi saya belum dapat ajaran yang nangkep jin masukin di botol, belum pernah. Gitu. Tapi kalau ngeluarin ya sering gitu kan. Jadi kadang kan suka meledak gitu kan, suka meledak sendiri botolnya. Iya. Luar biasa emang obrolan kita. Jadi intinya gini ya teman-teman, dimanapun kita berada gitu kan, jangan lepas sama istighfar gitu kan. Jelas. Jadi jangan pernah kita berpikir negatif gitu. Kalau misalkan kita ada di jalan, gue takut ada apa-apa, itu pasti ada. Kalau kita mikir kayak gitu ya Mang ya. Jelas. Jadi kita itu harus berpikir positif. Jadi supaya kita selamat juga gitu kan. Soalnya kan dari apa-apa yang terjadi itu berawal dari pikiran-pikiran yang negatif gitu. Betul, itu pasti betul. Nah, sekarang sampai sini aja mungkin ya obrolan kita. Mungkin nanti ada part 2-nya. Saya juga mau mengundang Mang Ustadz Ramdhani lagi ke sini. Mudah-mudahan Mamang sehat terus ya. Alhamdulillah. Saya minta doanya juga Bang, mudah-mudahan ya bisa dapat jodoh ya. Amin. Nah, terus terang kalian ya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol seperti ini ada sedikit yang sedang ngintip. Betul. Ya, sedang ngintip, tapi ini bentukan daripada jin, golongan jin, tapi jin ini jin baik. Gitu. Jin baik karena tadi dia juga ikut kita bersolawat. Gitu. Kok Mang Ustadz tahu? Misalkan saya ditanya gitu kan, kok tahu sih Mang Doni? Karena manusia itu kan bisa merasakan, bisa melihat dan bisa mencium aroma-aroma yang memang bentukan dari jin dan itu bentukan dari malaikat. Ada atau aromanya. Kalau kita mencium oh ini. Kalau malaikat itu mungkin babnya di atas lah. Ada di sebelah sini ya. Ya betul. Tapi dia baik kan Kevin? Dia itu baik, ya jinnya jin Islam. Alhamdulillah dia mah tidak bertempat. Kemana-mana dia mah cari orang-orang yang memang judulnya bersalawat. Alhamdulillah tadi kita bersalawat ya. Dan dia senang. Gitu. Sampai sekarang saya juga sebenarnya malu untuk berbicara seperti ini. Tapi
yang saya rasa dan yang saya lihat, beliau tuh senyum. Senyum. Kalau bahasa kerennya gini, keren katanya gitu. Asli ini mah, bukan saya sosokan ya, tapi dia bilang mengisyaratkan seperti ini. Dan dia ngebentuknya seperti orang sesepuh lah. Oh, Sesepuh pakai pakaian apa sih zaman dulu, apa sih, pakai bukan kebaya ya. Kayak pakaian Jawa gitu ya. Iya betul, jadi pakai zaman dulu gimana sih, Ah, pakai peci hitam biasa. Tapi ini jin ya, jinnya jin baik, alhamdulillah. Tapi jin ini memang tidak punya tempat, dan dia memang kebetulan memang lewat mungkin, dia nggak dengar salawat kita. Gitu. Nah dia ikut nimbrung di sini. Makanya dari tadi saya juga sebenarnya malu nih ngomong kayak gini, tapi beliau mengisyaratkan begini. Ya itu motivasi buat saya ya. Takutnya salah gitu kan, saya berbincang dengan Kak Dini, takutnya salah kan seperti itu. Tapi alhamdulillah dia mengisyaratkan seperti ini katanya. Ya artinya benar juga sih mungkin gitu ya. Alhamdulillah. Pantesan saya dari tadi agak merinding. Oh Kang Emin juga sebenarnya mah banyak. Banyak apa ya, Bang? Alhamdulillah. Tapi Kang Edwin masih punya guru kan, masih berguru kan? Alhamdulillah. Ya itu alhamdulillah. Ya. Terusin Kang Edwin. Ya. Kita mah kewajiban seorang murid fayatsba'uha syaikhuhu. Artinya ikutin daripada instruksi seorang guru. Kalau ingin berkah daripada ilmu-ilmu yang guru berikan kepada kita, ikutin aja. Nggak ada seorang guru yang menginstruksikan kejelekan. Nggak ada Kang Edwin. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Guru adalah pengalaman yang terbaik buat saya, kan seperti itu ya. Experience is the best of teacher, kan bahasa kerennya gitu, bener ya? Alhamdulillah bener kan ya. Ini kan sekedar apa sih namanya, untuk meyakinkan kita, untuk meyakinkan kita. Kita percuma dong berguru kesana sih kalau nggak yakin, ya kan nggak ada hasilnya. Berhubung kita yakin dengan keberkahan dari seorang guru, itulah yang menjadikan modal untuk kita, tambah daya untuk diri kita. Dulu saya ini orang penakut Bang Edi. Berangan cek bahasa Sunda nama. Berangan asli. Saya takut ngeliat kucuk kata orang, ada kunci segala macam. Tapi kalau saya punya tadi modal keberkahan dari guru, saya punya keyakinan gitu kan. The fight is my soul gitu kan. Is the powerful. Artinya keyakinan di dalam diri saya itu menjadikan sebuah tenaga dalam. Gitu Bang Edwin kalau saya. Nah alhamdulillah nggak lepas daripada kita mendoakan guru. Itu alhamdulillah Bang Edwin. Luar biasa. Biarpun agak merinding ini ya, tapi kita dapat ilmu juga dari obrolan kita tadi. Mudah-mudahan berkah buat semuanya ya. Amin. Nanti lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dengan Mang Ustadz Ramdhani. Insya Allah. Kebetulan juga saya kan sering main sekarang nih ke rumahnya, sering silaturahmi juga. Mudah-mudahan keluarga di rumah sehat semua ya Mang ya. Amin. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga Imaginary Channel. Jangan lupa di-share. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa nambah wawasan kita juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.